Cerita pendek Rampok. Bongkot terkejut bukan main ketika ia dapat peluang membacok perampok yang menjarah rumahnya malam itu. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Perampok itu berubah menjadi seekor tikus. Sambil menahan rasa kaget, diayunkan goloknya sekali lagi. Kembali perampok itu berubah, kali ini menjadi seekor serigala. Bongkot makin was-was dan penasaran. Goloknya ditebaskan berulang-ulang. Bacok berubah, bacok berubah, bacok berubah, bacok berubah. Jadi babi, jadi ular, jadi buaya, jadi macan, jadi bangsat. Ini pasti ilmu sihir, batin Bongkot menggeram. Amarahnya berbuih-buih, golok di tangannya berkelebat ke sana kemari. Bacok berubah, bacok berubah, bacok berubah, bacok berubah, bacok berubah. Jadi handphone, jadi laserdisc, jadi kulkas, jadi televisi, jadi kipas angin, jadi setan. Kamu pikir saya takut dengan sulapan ini? Bongkot membentak. Babatan goloknya makin membabi buta, sementara perampok itu terus berubah-ubah jadi apa saja, sampai Bongkot kewalahan. Tenaganya terkuras, mandi keringat, dan kemudian tersungkur di lantai dengan nafas tersengal-sengal. Menyusul satu tendangan perampok itu ke arah rahang membuat Bongkot terkapar. Darah segar mengalir dari bibirnya. Pandangannya penuh bintang yang berputar-putar. Bongkot merasakan sekujur tubuhnya seperti kerupuk tersiram air. Ketika siuman, Bongkot sudah terikat pada sebuah kursi, dan di hadapannya perampok itu duduk dengan tenang. Perampok itu mengambil bungkusan rokok dari satu bajunya, mengambilnya sebatang, menyalakan, menghisapnya dalam-dalam, dan mengembuskan asapnya penuh kenikmatan. Selebihnya suara detak jarum jam serta nyanyian binatang-binatang malam yang menerawang gerak lembulan. Terkadang nyanyian itu tinggi mendaki, terkadang sendat merendah bagai suatu alur ratapan yang meronta dari mata jala takdir yang maha kuasa. Malam semakin naik. Perampok itu menatap Bongkot dalam-dalam. "Maafkan, saya telah menyakitimu." Perampok itu membuka suaranya. "Padahal saya tidak berniat melakukannya. Sungguh, saya hanya ingin merampok, lain tidak. Tapi kamu melawan, maka saya terpaksa melakukannya," lanjut perampok itu. Bongkot balas menatap dengan geram. Ia mencoba membuka bibirnya untuk mengatakan sesuatu, tapi bibir itu segera terkatup oleh tikaman rasa sakit yang menjalar di wajahnya. Bongkot meringis. "Tenanglah, saya dapat menduga apa yang kamu ingin katakan," ungkap perampok itu lagi. "Tapi apa gunanya sumpah serapah dalam keadaan seperti ini? Kamu sendiri pasti mengerti. Saya sudah bekerja keras untuk bisa masuk sampai ke ruangan ini, melewati satpam, melewati keluargamu, dan yang perlu kamu ingat, semua itu saya lakukan tanpa kekerasan, tanpa ada darah yang mengalir. Padahal kamu tahu kan, sekarang ini perampokan selalu dibarengi tindakan kekerasan, perkosaan, atau pembunuhan. Kamu lihat itu di televisi dan di koran-koran. Dan kalau saya mau, saya juga bisa mencincang-cincang tubuhmu jadi 9 atau 99 bagian. Tapi tidak, itu tidak akan saya lakukan. Mengapa? Karena saya ingin merampok kamu dengan damai." Perampok itu berkata sungguh-sungguh, dan Bongkot kembali meringis. "Oh iya, barangkali kamu ingin mengatakan sesuatu. Katakanlah," pinta perampok itu. Bongkot menarik nafas panjang.
Apa yang kamu inginkan sebenarnya? Sudah saya katakan, saya hanya ingin merampok. Lalu apa yang kamu tunggu? Bukankah saya sudah kalah dan kamu tinggal memilih kemudian mengangkut harta benda yang kamu ingini di rumah ini? Suara Bongkot khawatir. Perampok itu tersenyum. Tentu. Tapi apa gunanya memilih kalau saya lebih suka memiliki? Nah, kamu bisa memulainya sekarang, suara Bongkot gelisah. Tidak perlu kamu ajari. Saya tahu kapan harus memulai dan mengakhiri, sahut perampok itu sambil menghisap rokoknya. Keparat, kamu mempermainkan saya, sergah Bongkot lagi. Kamu pikir begitu? Iblis kamu. Lepaskan saya. Ayo kita berkelahi lagi. Anjing, kamu pasti takut kan? Cukup. Kamu pikir kamu boleh mencaci maki sesuka hatimu? Jangan memaksa saya. Jangan memaksa saya menggunakan kekerasan. Dengar, saya sudah cukup bijaksana masuk ke tempat ini hanya dengan membuat teler satpam dan keluargamu dengan aji penidur. Dan kamu cuma saya beri sebuah tendangan. Coba bandingkan dengan perampok lain. Kamu masih untung. Betapa baik hati saya, bukan? Perampok itu berjalan ke arah jendela, membuka sedikit tirainya, lalu mengembalakan pandangannya keluar. Malam ini purnama begitu indah, ujar perampok itu seraya kembali mendekati Bongkot. Sekarang, marilah kita buat perjanjian. Saya betul-betul tidak mengerti apa yang kamu maksudkan, jelas Bongkot. Perampok itu tertawa ringan. Baiklah, tapi sebentar lagi kamu akan mengerti, ucap perampok itu sambil mematikan sisa rokoknya ke dalam asbak. Kamu enak, Bongkot. Kamu mulai hidup ini serba kecukupan. Kamu dapatkan warisan orang tuamu. Kamu dapatkan semua fasilitas kehidupan karena kekuasaannya. Tapi aku mulai kehidupan ini dari perkampungan kumuh yang tergusur. Hidup begitu beringas buatku, memukul atau dipukul, memeras atau diperas. Tapi aku menyadari semua ini mungkin takdir yang harus kujalani. Tidak boleh iri melihat keberhasilan orang lain. Namun, salahkah bila aku memiliki mimpi-mimpi yang besar dan aku berusaha memberontak dari takdir hidupku untuk datang kepada takdir kehidupanku yang lain? Kau dengar, Bongkot, aku sudah bosan jadi orang miskin. Malam makin naik. Jam besar di ruangan itu berdentang 3 kali. Di luar sebuah kendaraan melintas, dan Bongkot masih terpaku memandangi perampok yang tengah diguncang perasaannya itu. Dulu, saya pernah menaruh harapan besar untuk menjadi kaya pada selembar kertas undian. Namun, harapan saya itu musnah ketika permainan yang mengasihkan itu dilarang. Saya hampir frustasi, sampai kemudian mendapat gagasan menjadi perampok. Saya mempelajari setiap kasus perampokan. Ternyata mereka semua amatiran. Dengan gampang petugas keamanan menangkap mereka hanya beberapa saat setelah mereka beraksi. Goblok. Kalau mau jadi perampok, mestinya jangan setengah-setengah. Pilih-pilih korbannya. Kan banyak para pejabat yang punya kekuasaan untuk melakukan korupsi, memanipulasi, serta sisi-sisi lainnya. Kan banyak konglomerat yang punya kekayaan untuk melakukan kolusi, gusurisasi, dan sisi-sisi lainnya. Nah, bukankah kekuasaan dan kekayaan itu ada sama kamu, Bongkot? Perampok itu terkekeh seperti membayangkan sesuatu yang lucu. Hentikan, saya sudah capek mendengar ocehanmu. Kamu terlihat lebih amatiran dari perampok lain.
sergah Bongkot kesal. Oh, tidak teman, tidak. Ada perbedaan yang sangat jelas dan mendasar. Saya akan merampok satu untuk semua dan selamanya. Itu yang harus kamu mengerti. Saya tidak inginkan semua harta bendamu, tapi saya hanya menginginkan dirimu. Dengarlah teman, saya akan merampok dirimu. Perampok itu berkata sambil membukakan kedua tangannya lebar-lebar dan tertawa. Tidak, itu tidak mungkin. Kamu tidak mungkin melakukannya, ungkap Bongkot was-was. Tapi saya bisa melakukannya, dan saya akan melakukannya, tandas perampok itu lagi. Tidak, kamu sudah mengingkari takdir kehidupanmu. Suara Bongkot makin gelisah dan parau. Justru saya sedang menentukan takdir saya sendiri, perampok itu berkata pasti. Terkutuk kamu! Tapi kamu sudah berada dalam kekuasaan saya. Berdebah! Saya bisa membunuhmu. Saya bisa mencincang-cincang kamu. Saya bisa... Oh, jangan! Saya bisa mengakhiri semua yang kamu banggakan. Oh, jangan! Saya... Oh, jangan! Baiklah, baiklah. Kalau begitu, kamu harus mau mengakui saya sebagai tuanmu. Apa? Bukankah kamu sudah saya rampok? Tapi tidak ada tapi-tapian. Sayalah tuan bagi dirimu. Kalau kamu tidak setuju, kamu boleh minggat selama-lamanya dari dunia ini. Oh, mengapa oh? Saya tidak berdaya. Saya tahu itu. Betapapun kamu sangat menyayangi jabatan dan kekayaanmu, bukan? Oh. Sejak kejadian malam itu, keesokan harinya, Bongkot pergi ke kantor dengan membawa rampok dalam dirinya. Ia siap merampok milik siapa saja.